Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Tauladan Para Mujahid Muhammadiyah. Bersama ayah Anda, Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan ayah Anda bicara tentang tauladan para mujahid Muhammadiyah. Ini menjadi PR besar tentunya bagi kita bersama warga Persyarikatan. Begitu banyak tauladan yang perlu kita ambil. Begitu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa yang mendahului kita dengan berbagai ikhtiar-ikhtiar tentunya. Langkah seperti apa yang perlu kita persiapkan dan dalam rangka meneladani para mujahid Muhammadiyah ini, Anda? Ya, begini Ananda, ada dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang-orang yang telah bekerja, beramal itu mereka akan terus disebut namanya. Dalam surat Wal Asri itu sebutkan, Wal Asri demi masa, innal insana lafi husrin, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, lalu berwasiat dengan kesabaran dan wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya, kalau orang-orang biasa itu meninggal ya dilupakan. Tapi orang-orang yang punya amal, punya karya, punya legasi, mereka akan terus dibicarakan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah kamu mengerti atau tahu bahwa suatu hari manusia itu tidak disebut namanya? Lam yakun syai'an madhkura. Artinya sebelum kita lahir maupun setelah wafat kita tidak disebut lagi oleh Allah, oleh manusia. Nah, kecuali kalau kita mempunyai karya yang monumental, seperti halnya Kyai Jama Dahlan yang selalu disebut sampai kapanpun juga karena dia punya legasi Muhammadiyah, atau Soekarno, atau Soeharto, atau Jenderal Sudirman, atau para sahabat ya, atau hatta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang punya peninggalan itu dia akan terus disebut-sebut. Itu seperti halnya Profesor Yunahar sudah melahirkan gagasan tafsir At-Tanwir ya. Terus Prof Yatno sudah punya legasi UHAMKA yang dimana 3 periode dia melahirkan UHAMKA yang akreditasi A. Terus dia membangun Universitas Islam Bandung yang sampai hari ini identik antara UHAMKA dan UM Bandung itu dengan Prof Yatno. Mereka itu yang perlu dicontoh seperti itu. Kalau kita mau punya juga umur nama, umur non biologis yang panjang, maka kita harus punya karya, harus bekerja, harus beramal semaksimal mungkin. Kita di Muhammadiyah itu dalam rangka itu. Saya kemarin yang lalu MPI menerbitkan 100 tokoh Muhammadiyah. Itu adalah daftar orang-orang yang senang berjasa di Muhammadiyah. Juga kita menyusun buku percik-percik pemikiran tokoh Muhammadiyah. Wah, bukan lagi percik ini mah. Hujan deras ya. Karena pikiran-pikiran orang Muhammadiyah itu sangat luar biasa dan diberlakukan sekarang. Siapakah itu Pak Hamka, itu Kiai Kahar Mucakir, atau itu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Jama Dahlan, terus Mas Mansur, Sultan Mansur, Buya AR, dan sampai Soekarno dan lain-lain sebagainya. Kata-katanya masih diikuti dan diabadikan. Dan sekarang kita pun sedang menyusun ensiklopedia Muhammadiyah. Itu isinya ya akan kita membuat sederetan orang-orang atau tema-tema, topik-topik yang memang sangat menonjol di Muhammadiyah. Termasuk kita juga menyusun Wikimu ya, satu bentuk ensiklopedia yang ada di online yang bisa kita baca dan bisa kita edit sendiri. Itu semua menggambarkan bagaimana deretan karya-karya orang Muhammadiyah.
kita abadikan. Sampai nanti di Museum Muhammadiyah kita abadikan. Untuk apa? Untuk dicontoh oleh kita ya. Kalau kita ingin disebut, ingin dibicarakan terus-menerus oleh anak cucu kita, oleh para penerus kita, ya kita harus punya karya yang seperti yang saya katakan itu. Itulah anak-anak. Baik ya Anda, kalau kita bicara tentang sosok, tadi ada 3 tokoh yang tokoh pleno pimpinan pusat Muhammadiyah yang mendahului kita, ada Prof. Yunahar, Prof. Bakhtiar, dan terakhir Prof. Suyatno. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya Anda bagaimana tentu keteladanan yang dihadirkan oleh para 3 tokoh ini ya Anda, berkaitan dengan tentu perjuangan dalam persyarikatan Muhammadiyah ya. Ya, kita mulai dengan Profesor Dr. Yunahar Ishlas. Beliau adalah seorang yang mumpuni di bidang ilmu agama. Beliau lulusan Universitas Madinah ya. Dan kemampuan untuk berbicara pun sangat luar biasa. Kalau kita mendengar Prof. Yunahar itu ceramah, Masya Allah, kita sangat kagum ya, karena beliau adalah sangat menguasai persoalan. Kalaupun dia jawab, pertanyaan itu selalu bagus. Saya kira Majelis Tarjih itu dan tabligh itu bisa berkembang waktu zaman beliau itu adalah karena memang beliau adalah sosok yang bisa memberikan bimbingan yang sangat bagus. Terus Profesor Bakhtiar Effendi, dia adalah ahli politik Islam. Pemikiran-pemikirannya yang sangat bagus, banyak diikuti. Bahkan kita juga dalam pleno selalu ketika kita sedang membicarakan tentang isu politik di tanah air atau di dunia Islam, ya kita selalu meminta fatwa beliau tentang hal itu. Dan tulisan-tulisannya sangat banyak ya, termasuk ke prospek partai politik Islam. Dan Prof. Suyatno yang saya sebut tadi adalah orang yang sangat tekun di bidang pendidikan. Beliau itu adalah betul-betul ahli pendidikan yang dipraktekkan dalam kenyataan. Sehingga bukan hanya teoretik yang dilakukan oleh Prof. Yatno, dan juga praktek. Saya terkagum karena dia itu ketika menangani UHAMKA maupun UM Bandung begitu serius, gigih, tanpa lelah ya. Siang malam dia selalu seperti itu, networking yang luar biasa. Jaringannya luar biasa, sehingga beliau pernah menjadi ketua Forum Rektor Indonesia, dan apa yang dia pegang itu selalu berhasil. Kalau ada kesulitan, konsultasi beliau memberikan jalan atau memberikan solusi untuk bagaimana solusi itu bisa selesai, bisa tepat. Saya kira itu Ananda yang baik ya Anda, itu sedikit kita dapat gambaran tentu dari 3 sosok, Masya Allah, para tokoh pejuang persyarikatan dengan peninggalan ketauladanan yang begitu luar biasa, yang tentu patut kita tiru dan kita amalkan tentunya bagaimana perjuangan-perjuangan beliau untuk persyarikatan. Dan Anda serta pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV.